dalam dunia bisnis, strategi pemasaran menjadi poin paling penting untuk menarik minat calon konsumen. Apalagi di tengah majunya zaman sekarang seperti ini, dunia bisnis juga akan berkembang. Tidak hanya sekedar transaksi jual beli saja, tetapi juga harus memikirkan adanya komunikasi yang baik dengan calon konsumen. Integrate marketing communication juga adalah strategi pemasaran yang melibatkan semua saluran pemasaran untuk bekerja sama. Strategi ini umumnya digunakan dalam suatu kampanye tertentu. Melalui strategi ini, pesan merek yang disampaikan melalui berbagai saluran pemasaran akan tetap konsisten. Berikut adalah manfaat dari integrated marketing communication. Yang pertama, hemat biaya dan waktu. Hemat biaya dan waktu artinya adalah penggunaan energi suatu keperluan sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Apabila energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan seiring waktu jumlah manusia di bumi. Yang kedua, efektif dalam meningkatkan brand awareness. Menciptakan brand awareness merupakan langkah strategis untuk mempromosikan produk kepada konsumen baru maupun mengingatkan kepada konsumen lama. Dalam bisnis UMKM atau bisnis berskala besar sekalipun, brand awareness baru akan muncul jika konsumen puas dengan produk yang dijual. Cara menyusun integrated marketing communication. Berikut ini langkah-langkah dalam menyusun integrated marketing communication. Yang pertama, tentukan tujuan kampanye. Langkah pertama dalam menyusun kampanye pemasaran terpadu adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pilih saluran pemasaran yang relevan. Setelah menetapkan tujuan kampanye, langkah selanjutnya adalah menentukan saluran pemasaran yang relevan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, kenali buyer persona untuk setiap saluran. Setiap saluran pemasaran memiliki buyer persona yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi seorang pemasar untuk memahami karakteristik orang-orang yang akan menjadi target audiens di setiap saluran. Yang keempat, buat aset pemasaran. Aset pemasaran meliputi konten dan hal-hal lain yang diperlukan untuk kegiatan pemasaran. Yang kelima, rencana metode pengumpulan prospek atau lead. Aktivitas penting dalam pemasaran adalah mengumpulkan prospek atau lead dan mengelola informasi atau data yang diperoleh. Yang keenam, meluncurkan kampanye. Setelah semua tahapan di atas dilalui, saatnya meluncurkan kampanye. Namun penting untuk diingat bahwa ini bukan akhir dari perjalanan. Evaluasilah hasil kerja dan langkah perbaikan serta peningkatan sebanyak mungkin. Contoh dari penerapan integrated marketing communication. Yang pertama, konsistensi branding. Menggunakan logo, warna, dan elemen visual yang konsisten di semua saluran komunikasi, termasuk iklan, website, media sosial, brosur, dan kemasan produk. Yang kedua, komunikasi terpadu. Mengintegrasikan pesan dan taktik pemasaran melalui saluran yang berbeda seperti iklan cetak, iklan televisi, media sosial, email marketing, dan kampanye konten. Yang ketiga, public relation. Melibatkan publikasi pers, mengarahkan acara atau bekerja sama dengan influencer untuk meningkatkan citra merek dan mendapatkan liputan media yang positif. Yang keempat, pemasaran konten. Mengembangkan konten yang relevan, berharga, dan menarik untuk menarik minat dan target pasar. Yang kelima, hubungan masyarakat. Berintegrasi secara aktif dengan pelanggan melalui media sosial, email, dan saluran komunikasi lainnya. Yang keenam,
keterlibatan pelanggan, menggunakan platform media sosial untuk berintegrasi dengan pelanggan seperti menyelenggarakan konten, polling, dan diskusi daring. Mengapa strategi integrate marketing communication itu sangat penting untuk dilakukan? Karena berguna untuk membangun pencitraan dari suatu merek, terutama pada ciri khas logo, hingga konten yang nantinya akan memaksimalkan penyampaian pesan kepada pelanggan.